Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi pengajian Arema 2 yang diasuh oleh Abah Muslihin. Sekarang kita akan bahas surat Al-An'am ayat nomor 161 sampai 163. Maka saya persilakan saudara Habib untuk membacanya surat Al-An'am itu. Maka persilakan saudara Habib untuk membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimin dina qiyaman millata Ibrahima hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih pada saudara Habib yang telah membacakan surat Al-An'am ayat 161 sampai 163. Maka akan saya uraikan masalah ikrobnya dulu. Ya, kul ini amar, fi'il amar. Inani, nah ini nun mikoya. Awas, nun. Ya ini ya mutakalim. Pakai isim daripada ina. Azani ini sama, nun ini sama nun. Mikoya. Ya mutakalim. Iya. Nah, ya di sini Robbi ini mutakalim. Ya, itu. Jadi hati-hati. Nun mikoya itu harus dibaca kalau di akhir kali ayat kalimat ya. Ini sering saya ucapkan, saya kupas pada semua selama saya mengajar itu. Jadi kul, katakan hai Muhammad, innani ya. Aku sungguh hadani telah Robbi Tuhanku telah menunjukkan aku ila sirotim mustaqimin dinan. Nah, ya. Ini maf'ulun bi. Ini fa'il. Ya. Dinan ini sebagai halun boleh atau maf'ul bi kedua boleh. Nah, ini satu. Kiaman, nah, ini sebagai naat daripada dinan. Sebagai naat daripada dinan itu. Iya. Milata Ibrahima Adbul Bayan. Hanifan. Hanifan ini halun dari Ibrahim. Nah, gitu. Lidar TV.
nama Nabi. Isimnya ta'udu ila huwa, yaitu Allah. Ibrahim, kembali ke Ibrahim. Ini khobar isim kana. Iya itu. Ini saya i'robi dulu. Katanya kul, Allah memerintahkan pada Rasulnya yaitu Muhammad, innani yadani rabbi ila siratim mustaqimin dinan. Aku sungguh telah diberi petunjuk oleh Tuhanku, telah memberi petunjuk pada aku ini, yakni yang mutakalim itu, ila siratim mustaqim, jalan yang lurus. Siapa itu? Apa itu? Kedinan, agama itu. Jadi agama yang diberi petunjuk oleh Allah pada Rasulnya itu yaitu agama yang lurus, yang benar. Kiaman ini naat daripada dinan, yaitu jelas benar ya. Nah, masalah kiaman itu boleh dibaca. Nah, kiaman ini jumhur qiraat, jumhur ulama. Ahli Madinah, ulama ahli Madinah ya. Nah, boleh juga dibaca kia. Maaf, ini kiaman koi iman. Nah ini qiraah ahli. Jadi ini qiraatu yang lainnya al-bakun, itu ulama-ulama yang lain maksudnya itu. Jadi ini yang saya maksud, apabila kita ini membaca ayat itu sesuai dengan harokatnya itu ya, seperti ini kiaman. Nah, ini harokatnya di mushaf Al-Quran Utsmani yang kita terdapat di Indonesia itu ya, yang beredar di Indonesia itu tulisannya kiaman ya. Tapi juga boleh dibaca koyiman. Nah ini ulama yang lain, ahli qiraat juga. Nah kalau kiaman ini dibaca oleh keluarga penduduk Madinah ya, juga ahli qiraat ya itu. Jadi yang paling benar itu dua-duanya sama ya, ini dua-duanya sama-sama boleh dibaca kiaman atau koyiman, harus tasdid. Cuma yang beredar di Indonesia qiraatnya itu tulisannya bacanya kiaman ini. Jadi jangan sampai itu membaca pada ayat kiaman itu baca koyiman. Ya betul, sama-sama boleh ini, sama menunjukkan agama yang lurus. Nah, ini disebutkan di dalam Fathul Qadir. Saya tulis di sini, enggak saya tulis. Artinya itu al-maknahu dinul
Adinul ya Adinul mustaqimu, agama yang lurus, tidak ada kebengkokan kan. Alladzi la aujun fihi ya. Jadi yang dimaksud kiamat itu artinya adinul mustaqimu, jadi agama yang lurus, yang mana yang tidak ada kebengkokan. Nah ini lainnya ini akhwatu laisa. Nah makanya dibaca rofa itu. Jadi yang dimaksud kiamat itu ya lurus ya. Ini artinya itu adinul mustaqimu, jadi agama yang lurus yang tidak ada bengkoknya. Iya, jadi tidak ada tambah-tambahan, lurus, lempeng, misalnya bahasa Jawa itu lempeng. Nah, gitu. Jadi milata Ibrahim ini atful bayan daripada dina. Nah, ini apa itu atful bayan atau badal mutofik? Itu menjelaskan sebagian daripada dinan itu, atau atful bayan atau badal mutofik. Ya, badal mutofik. Jadi bagian daripada agama itu. Hanifan ya lurus, halun daripada Ibrahim. Wa makana minal musyrikina, dan Ibrahim itu tidaklah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah ini awas hati-hati. Jadi kalau ma ini tidak ada, umpamanya tidak ada, jadi Ibrahim itu termasuk orang yang syirik. Karena ada ma inilah menunjukkan bahwa Ibrahim itu tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Makanya itu agama Ibrahim itu lurus lempeng. Nah, itu. Ya. Jadi saya ulangi lagi. Kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimin dinan. Ya. Katakanlah hai Muhammad, bahwasanya sungguh aku ini oleh Tuhanku telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu agama ini. Ya, itu kiaman ya benar. Ini naat daripada dinan itu. Milata Ibrahim ini sebagai atful bayan atau badal topik daripada dinan. Ya, gitu. Hanifan halun daripada Ibrahim yang lempeng, lurus, benar. Wa makana minal musyrikina. Nah, Ibrahim itu tidaklah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi ingat, ma ini harus dibaca, jangan ditinggalkan. Nanti kalau mana tidak sampai baca, umpamanya ya ada apa itu ayat di Al-Quran cetakan siapa itu harus teliti nih, ma-nya ini harus ada. Kalau ma ini tidak ada nanti kufur nanti sampean tuh ya. Nah, berarti kalau ma-nya tidak ada, jadi Ibrahim itu termasuk orang-orang menyekutukan Allah. Jadi ini hati-hati yang itu. Kalau membaca ayat-ayat Al-Quran itu dilihat itu ada ma-nya apa enggak. Nah, kalau tidak ada ma, nah, ini supaya dikembalikan pada redaksinya yang menerbitkan ayat Al-Quran itu. Karena agama ini menentukan
menentukan Ibrahim itu termasuk orang yang Muslim atau tidak. Ya. Kalau agama berarti Ibrahim itu termasuk orang yang tidak menyekutukan Allah. Ya ini masalah surat Al-An'am 161. Ya, awas hati-hati. Ini boleh sampai baca Qiyaman. Ini untuk pribadi. Bila baca Qoyiman boleh untuk sampai belajar untuk mengetahui apa. Nah, ini yang dimaksud. Jadi kalau sampai baca Qiyaman itu sesuai dengan ayat Al-Quran itu yang kita dapatkan di Mushaf Utsmani. Tapi dia Qoyiman dia boleh, nggak apa-apa, sama-sama kuat ini. Yang dua-duanya ini menunjukkan ini alat ad-dinu mustaqimul lazi la aujun fihi. Semuanya ini menunjukkan bahwa agama yang lurus itu yang tidak ada bengkoknya, tidak ada belok-belokan. Jadi semua lurus, lempeng istilahnya itu. Ya, benar. Tuh, jadi sampai boleh sampai baca umpama satu kelompok sendiri baca Qoyiman. Oh salah tuh, jangan dikatakan salah. Boleh, tidak apa-apa. Tapi di kalangan kita sendiri, jangan di muka umum ya, jangan. Karena nanti menimbulkan satu fitnah. Itu sebetulnya boleh Qiyaman, Qoyiman boleh, tidak ada masalah. Karena semuanya ini dimana al-dinul mustaqimu allazi la aujun fihi. Nama ini yang dinamakan qiraat yang benar gitu loh. Jadi masalah nun mikoya juga gitu. Jadi jangan sembarangan baca ayat Al-Quran itu. Sekarang ayat nomor 162. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Katakanlah Muhammad ya semua lain sama dengan yang 161. Kita sholati, sholatku sungguh, ya, dan ibadahku dan matiku, hidupku, ya, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, milik Allah. Jadi semua itu ini dari sini ini digantungkan pada rabbil alamin. Ya. Jadi sholat ya sholat itu, ya, sholat. Oh, ya kita sholat fardu itu, sholat sunnah, sholat wajib itu sama. Ya. Dan hidupku, ibadahku, hidupku dan matiku milik Allah. Jadi ini masalah mahyaya. Ya, mahyaya. Ini sampean boleh baca ini. Nah ini sukun pada harokat sukun pada ya ini boleh sampai buang. Nah itu. Bacanya gimana? Mahya, nah, boleh. Nah, ada sekelompok ahli nahwu membolehkan masalah bacaan ini. Dan ada sebagian kelompok ahli nahwu tidak dibolehkan. Nah, yang membolehkan itu diantaranya ini ahli Madinah, ya, penduduk Madinah sama dengan tadi itu. Ini boleh, ini ahli Madinah.
Ini boleh, ya. Sedangkan sebagian ahli nahwu diantaranya itu An-Nakhoi. Ini ahli nahwu ini, An-Nakhoi. An-Nakhoi. Oh maaf, An-Nukhas. An-Nukhas ini tidak dibolehkan baca ini. Nah, la yajuzu, ya, tidak dibolehkan la yajuzu. Tapi sebagian ahli nahwu lagi ada namanya Yunus. Ini membolehkan karena apa? Mahya ya ini alif inilah menunjukkan wakofnya ya, ini huruf alif ini boleh dibolehkan. Jadi walaupun tidak ada harokatnya, umpamanya ini ya, ini kan mahya ini. Nah, ini bacaannya orang Madinah ya, mahya, mahya ini ya. Ini dibolehkan oleh Yunus. Kalau yang nukhos tidak boleh, karena ini dua sukun bertemu tidak boleh, tidak ada. Kalau Yunus ini juga ahli nahwu juga, ini boleh. Nah, jadi wakofnya harokat huruf alif ini menunjukkan harokat mahya ya, maksudnya itu. Jadi dibaca ini mahya ya. Awas ya, ini tidak ada masalah. Jadi kalau sampean di kalangan sendiri, jangan di muka umum. Kalau di muka umum nanti sampean dikatakan merubah-rubah bacaan. Enggak, ini di kalangan kita sendiri. Umpama saya sama Mas Hafiz, saya membaca mama ya, enggak apa-apa. Nah, itu kan ada hukumnya ini. Nah, ini. Jadi kalau di kalangan orang lain ya jangan ya baca saja apa adanya. Mama ya sama dengan Yaman itu. Ya. Jadi awas, hati-hati. Ini yang saya tekankan, masalah ini masalah bacaan. Jadi nun dikoya harus dibaca. Nah, ini itu mama seperti surat Al-Falaq itu. Tidak. Ya, Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaqo. Amin. Dari kholako min syarri ma kholako. Nah, seperti itu harus dibaca ini kholako. Nah, ini harus, tidak boleh tidak ini, karena tidak ada rujukan bacaan siapa. Nah, kalau ini kan ada rujukannya. Di Yaman boleh rujukannya itu ahli Madinah membaca seperti itu. Qoyiman juga boleh, tapi jangan dibaca di kalangan orang lain ya, di kalangan kita sendiri yang sudah mengerti ya, salah itu. Jadi kalau ini yang saya maksud, bahwa bacaan pada ayat-ayat Al-Quran itu harus mengerti. Nah, jangan sering-sering kita ini mewakofkan suatu ayat. Nah, seperti ini Yaman ini tidak ada masalah, boleh zaman baca Qoyiman, tapi ini jangan dibaca
di muka umum. Nah, baca saja di kalangan kita sendiri yang sudah mengetahui. Nah, seperti saya sama Mas Hafid, saya baca Qoyiman, oh enggak ada masalah karena ada rujukannya gitu. Kalau ini min syarri ma khalaqo, ini harus dibaca betul. Enggak boleh ini kalau sampai wakof di sini salah ya. Nah, itu. Jadi masalah wa mahya ya ini sama. Namanya kan baca mahya. Kok lain dari baca ayat Al-Quran di tulisannya mahya ya. Namanya baca kok tadi mahya. Ya. Ini kalau sampean baca di muka umum ngamuk ini orang-orang lain itu merubah. Nah, tapi bacalah pada yang sudah mengerti rujukan seperti saya ini mengatakan seperti ini. Dasarnya gimana? Ya di tafsir Fathul Qadir halaman 231 ya, juz Sani surat mengenai surat Al-An'am. Nah, gitu ya. Jadi saya mengutarakan seperti ini. Maksud saya itu bacalah apa yang ada di harokat-harokat di ayat-ayat Al-Quran itu, kecuali pada isim seperti Robbil Alamin boleh sampean baca Robbil Alamin, boleh sampean baca Robbil Alamina. Nah, itu lebih hati-hati maksudnya gitu ya. Jadi inilah yang saya tekankan, masalah saya menjelaskan bacaan-bacaan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Sekarang yang nomor 163, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimina. Ya, gitu. La syarika ini isimnya la. Ya, la ini li nafsil jinsi. Yaitu temannya Ina, Afatu Ina, maaf. Ya, kalau yang tadi itu, nah ini dia ada temannya Kana tadi, Kana ya. Ini temannya Laisa, temannya Ina la syarika. Karena apa dibaca fathah ini? Nah, ini nakiro, tidak ada sekutu baginya. Jadi Allah itu tidak ada temennya maksudnya gitu. Wa bidzalika umirtu. Ya, ini isim saro. Nah, ini aktul bayan daripada bidzalika. Nah, ini. Iya. Jadi jumlah dari umirtu ini termasuk apa itu aktul bayan daripada zalika. Ba ini jangan diartikan baca ida itu ini mubtada bisa menjadi mubtada, ini khobar. Au wow ini zaidah. Oh, baknya ini zaidah, maaf. Bak ini iya itu mau ditarti juga ya.
karena saya diperintahkan supaya kita ini tidak menyekutukan Allah. Wa ana, nah ini atau ana ini atau ke tu ini awalu kita ada Ibrahim bisa ini ya awalu baru ya awalu ini coba aja kan ini coba awalul muslimina. Ibrahim atau Muhammad itu Rasulullah tidak menyekutukan Allah baginya, tidak ada sekutu, yaitu Rasulullah itu diperintahkan seperti itu. Untuk pertama kali saya masuk menyerahkan diri ya. Muslimina ini isim fa'il, nah, orangnya dia, pelakunya dia. Nah, sayalah pertama-tama orang yang menyerahkan diri. Ya, jadi gitu. Jadi masalah ayat ini saya tekankan pada bacaan, pada qiraat, pada ayat-ayat Al-Quran. Jadi harus hati-hati. Ya, seperti kiaman, boleh sampai baca koyiman, boleh, tapi harus dibaca pada kalangan kita sendiri yang sudah mengerti. Ya, jangan dibaca koyiman, tapi di muka umum, wah nanti sampai timbulkan fitnah nanti, ya, karena yang mendengarkan itu belum tentu mengetahui. Kecuali sampai baca surat Al-Falaq itu min syarri ma khalaqo, harus sampai baca ma khalaqo. Kalau sampai baca ma khalaq ini salah. Karena salahnya apa? Tidak ada rujukan. Bacaannya siapa itu? Kalau dibaca wako, nah, gitu. Kalau ada rujukan seperti ini yang saya jelaskan itu tidak masalah. Itu pun juga harus di kalangan kita sendiri, jangan di orang lain. Nah, itu ya. Ini saya tekankan pada masalah bacaan-bacaan pada ayat-ayat Al-Quran. Mana yang dibaca yang benar, itu sebab ini apa yang salah, yang tidak boleh dibaca, artinya ya gitu. Ya cukupkan sekian masalah surat Al-An'am 161, 163 sampai 163, 162 sampai 63. Iya. Nah, ini ada hadis ini. Yang di masalah bacaan iftitah. Ya. Kalau di surat Al-An'am ini ya, hadis yang diutarakan oleh Al-Bukhari ya, Muslim ya, boleh dibaca Sahih Muslim wa tawawulun, hadza huwa fi sahihi Muslimun ya, mutawalan ya, panjang sekali hadisnya ini. Jadi mengenai wa ana awalul muslimin ya. Tapi di dalam kitabnya As-Saukani ya, yang termaktub di Nailul Autor ya, kalau sampean punya kitab Nailul Autor itu sampean baca mengenai awalul muslimin ya. Masalah di kitab Nailul Autor nanti sampai baca bab zikrul istiftahi ya bainal takbiri wal qiraati, yaitu bacaan ya iftitah
antara takbir dan qiraah. Jadi bacaan Fatihah maksudnya gitu. Itu nanti sampean baca itu. Kalau yang punya kitab Nailul Autor, ini kebetulan saya punya ini. Nanti supaya Mas Hafid difoto ini ya. Nah, gitu. Masalah itu awalul muslimina. Saya bacakan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata aniatun qabla qiraati. Wa qultu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan apabila itu takbir di dalam sholat, dia diam sebentar sebelum dia membaca Al-Fatihah, maksudnya itu. Saya katakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi abba anta ummi ara'aita sukunaka bainal takbiri wal qiraati ma takunu. Ya Rasulullah, katanya sahabat Abu Hurairah itu mengatakan seperti itu. Demi aku dan ibuku, apa yang kamu baca waktu saat diamnya antara takbir dan qiraat? Apa yang kamu baca itu, katanya Abu Hurairah. Maka Rasulullah menjawab, qala aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masriqi wal maghribi. Allahumma min khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma aghsil min khotoya bisalji wal ma'i wal barod. Itu yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Ya, gitu ya. Yang ditulis dalam kitab yang diriwayatkan oleh Muslim itu yang berasal dari Ali ibnu Abi Thalib. Nah, ini panjang sekali hadisnya itu. Ya, masalah awalul muslimin ya gitu. Ini sampai nanti kalau yang punya Nailul Autor supaya dibaca itu. Bab pembuka antara takbir dan qiraat. Ya, jadi sebelum bacaan Al-Fatihah itu kan setelah takbir, sebelum baca Al-Fatihah itu ada doa, ya itu iftitah masalahnya itu. Istilahnya iftitah. Maka bacalah ini yang menurut Abu Hurairah, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma nakini min khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma aksilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barodi. Nah, ya itu. Jadi kalau menurut di hadis di Muslim yang diriwayatkan oleh Muslim itu panjang sekali ini. Jadi tidak saya utarakan hadisnya di sini. Kalau menurut Imam Syafi'i memang ini yang dibaca. Masalah yang diutarakan oleh Muslim ya dalam kitabnya itu yang berasal dari Ali ibnu Abi Thalib. Cuma ini katanya As-Syafi'i ya, ini harusnya pada waktu sholat malam. Nah, gitu. Ya, ini saya bacakan. Akhraja Aidan Ibnu Hibban wazad ditambah iza qoma ila sholati maktubah wa kadzalika rawahu Syafi'i. Imam Syafi'i itu bukan Syafi'i kita orang ini, Imam Syafi'i. Dia harus membaca ini panjang ini. Ya, saya cukupkan sekian keterangan saya masalah surat Al-An'am ayat nomor 161 sampai 163. Ya, sekiranya keterangan saya ini ada yang kurang benar,
supaya dibenarkan, Komplain. dikomplain ya gitu ya. Nah, saya siap menerima teguran-teguran asalkan itu membawa kebaikan pada diri saya sendiri. Jangan menurut nafsu, jangan. Saya tidak senang masalah itu. Ya, saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.